semua yang ada di studio. Saya Lira Miftahur Rahmah. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali saya bisa menyapa di kesempatan spesial ini karena saya akan berbincang santai dengan Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi Administrasi Publik. Baik, di samping saya ada Bu Lilis Suryani, Esos MSI. Halo Ibu, selamat sore. Apa kabar Ibu? Selamat sore, baik. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sudah makan Ibu sebelumnya? Insya Allah sudah. Bagaimana nih Bu keadaan Ibu selama pandemi ini? Apakah semakin menyesuaikan diri? Apakah semakin gelisah? Karena pandeminya semakin lama semakin bertambah, tidak hilang. Kalau bicara gelisah ya tentu semua kita mungkin merasakan gelisah. Tapi mau tidak mau kita harus berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang. Tetap menjaga kesehatan ya Bu ya pastinya. Oke, Bapak Eko Handrian, Esos MSI. Selamat datang Bapak. Apa kabar nih Pak sebelumnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah makan juga nih Pak? Alhamdulillah sudah. Baik, sebelum kita bertanya lebih jauh nih terkait tantangan dari Prodi Administrasi Publik dalam menghadapi revolusi industri 4.0, kita ingin mengenal lebih jauh dulu nih tentunya. Apa sih program studi administrasi publik itu sendiri? Terutama Prodi Administrasi di UIR. Bagaimana nih Bu Lilis? Oke, saya mulai menjawab dari pertanyaan terkait dengan tantangan dari Prodi Administrasi Publik dalam menghadapi revolusi 4.0. Antara lain adalah ke depan kita tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, terutama terkait dengan kemampuan mahasiswa kita, kemampuan dosennya juga dalam menguasai teknologi informasi, supaya segala sesuatu yang terkait dengan proses belajar mengajar itu bisa terjawab dengan penguasaan teknologi. Oke, berarti harus banyak pemahaman lagi ya. Pak Eko, apakah Prodi Administrasi Publik UIR sendiri saat ini sudah menjalin kerjasama atau MOU dengan berbagai sektor untuk kemajuan Prodi Administrasi Publik itu sendiri? Bagaimana Pak Eko? Untuk program studi sendiri itu kita sudah berbagai macam kerjasama sudah kita lakukan. Kemudian kita tindak lanjuti dalam bentuk MOE, di mana dalam bentuk kerjasama tersebut kita linearkan dalam eksekusinya, di mana kita mengkolaborasikan tridharma di dalam kerjasama tersebut, sehingga dalam tindakan kerjasama tersebut kita lanjutkan dalam tindakan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan, baik itu dalam bentuk seminar dan lain sebagainya, apakah visiting lecturer. Kemudian kita tindak lanjuti juga dalam bentuk penelitian. Jadi sudah banyak kerjasama yang kemudian juga akan kita kembangkan tindak lanjut kerjasama ini baik di tingkat daerah atau lokal, ke tingkat regional itu provinsi ataupun nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Ini juga guna untuk pengembangan prodi dalam menghadapi era revolusi industri. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Lilis dan Pak Eko. Yang pertama itu apa saja sih tips kuliah dari administrasi publik? Gimana Bu Lilis? Tips yang bisa dilakukan untuk kuliah di Prodi Administrasi Publik ini antara lain, pertama mahasiswa harus menetapkan target kira-kira perkuliahan itu harus dia tuntaskan untuk waktu berapa lama. Yang kedua, mahasiswa harus disiplin dalam rangka untuk mencapai target itu sendiri. Sedikit menambahkan, Boleh Pak. sebenarnya permasalahan kita hari ini adalah kita semua sudah disediakan media komunikasi dan informasi, di mana kita banyak mendapatkan segala sesuatu informasi. Dan untuk belajar di Prodi Administrasi Publik ini, tentunya kita harus memiliki disiplin tadi yang dikatakan Bu Lilis adalah yang pertama target, dan yang paling penting untuk mencapai tingkat keilmuan yang dalam itu adalah bagaimana si mahasiswa itu mampu memperoleh informasi. Nah, karena hari ini kita sudah disediakan dengan berbagai teknologi, kalau saya tipsnya sederhana saja, dengan disediakannya smartphone, dengan media sosial yang sudah berserak, cobalah memanfaatkan media sosial tersebut digunakan untuk pembelajaran, bukan untuk sosialita. Kenapa? Karena hari ini lembaga-lembaga di administrasi publik itu sendiri, lembaga pemerintahan, sudah banyak menggunakan media sosial. Nah, cobalah tipsnya ini follow kita contohkan dari segi sosial media. Mahasiswa bisa memfollow
segala bentuk media sosial yang ada di pemerintahan. Gunanya apa? Untuk memperoleh media informasi. Jadi tidak sekedar sosialita. Tujuannya apa? Untuk memperkaya informasi sehingga itu bisa menjadi bahan analisa bagi mahasiswa kita di Prodi Administrasi Publik untuk mencapai tingkat keilmuan yang lebih baik lagi, sehingga keilmuannya itu juga bisa di up to date sesuai dengan informasi kekinian dan realitas sosial hari ini. Terutama tidak bakal ketinggalan informasi Nah ya Pak itu, Eko ya. karena kalau kita mengharapkan untuk membuka berita, itu kan mungkin budaya kita tidak sama mungkin dengan orang luar. Sehingga tips saya itu tadi sederhana, karena hari ini kaum milenial itu sangat mahir dengan media sosial. Tipsnya satu saja, follow semua media-media informasi. Kenapa? Karena secara otomatis dia akan muncul di beranda, sehingga mau tidak mau dia akan terbaca oleh si mahasiswa. Oke. Apa saja sih keterampilan yang didapat mahasiswa di Prodi Administrasi Publik? Bagaimana Pak Eko? Kalau di prodi kita sendiri itu ada banyak, yang jelas ya kita mempelajari bagaimana skill-skill untuk memanajemen. Skill manajemen di mana fungsinya ada banyak, bagaimana skill berkoordinasi, berkomunikasi, merencanakan, pengawasan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menjadi modal dasar bagi alumni kita nanti untuk bisa menggeluti untuk menghadapi dunia nyata nanti di luar sana, sehingga dia bisa ditempatkan di mana saja. Kenapa? Dengan skill manajemen dan skill administrasinya ini dia akan bisa bekerja baik itu di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Nah, jadi dengan bekal ilmu administrasi manajemen ini dia bisa dilemparkan kemana saja. Nah, saya juga ingin tahu kalau menurut Ibu Lilis bagaimana? Oke, kalau saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Eko tadi terkait dengan apa saja keterampilan yang didapat mahasiswa di Prodi Administrasi Publik ini, termasuk kemampuan memimpin. Nah, hubungannya adalah dengan kemampuan memanage atau manajerial itu tadi. Jadi dari Prodi Administrasi Publik ini mahasiswa juga bisa nanti ketika dia terjun di dunia kerja, ketika dia diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, dia bisa tahu bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Oke, berbicara prospek kerja, saya ingin tahu nih Pak Eko, bagaimana sih prospek kerja lulusan di administrasi publik? Nah, kalau untuk prospek kerja administrasi publik itu, seperti saya katakan di awal tadi, karena di prodi kita ini belajar namanya teori organisasi, pengembangan, leadership, kepemimpinan, atau manajemen. Nah, itu mengakibatkan prodi kita ini lulusannya memiliki skill yang mumpuni dan bisa diletakkan selama dia bekerja di organisasi, apapun bentuk organisasinya, dia akan mampu untuk bekerja. Sehingga peluang itu terbuka luas, baik itu di sektor swasta, BUMN maupun pemerintahan. Kenapa? Karena dengan adanya bekal leadership, organisasi, dan manajemennya, dia akan bisa hidup kemana saja. Sehingga dia mampu dan mengetahui bagaimana cara mengolah organisasi. Kenapa? Karena peluang kerja itu adalah tempat kerja itu adalah organisasi. Sehingga dengan bekal kemampuannya dalam mengelola organisasi, dia akan mampu hidup di tempat mana saja. Selama organisasi ada, maka peluang kerja bagi lulusan administrasi publik itu akan terbuka luas. Baik. Dalam situasi pandemi sekarang ini nih, bagaimana pandangan terkait pemerintah Indonesia yang sering dikritik atas langkah-langkahnya yang terhambat birokrasi dalam menangani pandemi COVID-19? Saya ingin tahu dulu dari Bu Lilis nih. Dalam situasi pandemi sekarang ini, bagaimana pandangan saya terkait dengan pemerintah yang sering dikritik atas langkah-langkahnya yang terhambat birokrasi dalam menangani pandemi COVID-19? Menurut saya, kritik yang sering diberikan oleh masyarakat atau mungkin pihak lain terhadap langkah pemerintah dalam menangani pandemi COVID ini, antara lain adalah terkait dengan persoalan koordinasi. Koordinasi ini sering kita lihat di media massa antara instansi satu dengan instansi lain, atau antara kementerian satu dan kementerian lain yang terkait dengan penanganan COVID ini. Itu kadang-kadang kebijakannya sedikit tumpang tindih. Jadi ketika implementasi di lapangan ya akan muncul cara yang berbeda-beda, atau mungkin justru membuat masyarakat menjadi bingung, atau pihak yang akan mengimplementasikan itu menjadi bingung. Itu yang pertama, masalah koordinasi. Yang kedua, ya tumpang tindih kebijakan itu sendiri. Umpamanya antara satu kementerian yang
berhubungan dengan kementerian yang lain itu tidak sejalan. Ini saya kira langkah yang dikritik terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Baik, kalau menurut Pak Eko, bagaimana Pak pandangan Bapak? Kalau persoalan COVID-19 ini, kalau saya lihat, ini lebih kepada permasalahan kebijakan. Kenapa? Pertama, kita lihat sejak awal munculnya pandemi COVID-19. Mungkin pemerintah sudah mendapatkan informasi ya, dengan era informasi yang tersebar luas di mana-mana. Saya rasa permasalahan pertama adalah lambatnya pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Kenapa? Kenapa dibilang lambat? Setelah pandemi ini menyebar luas di Indonesia, pemerintah kita baru sibuk merumuskan berbagai macam kebijakan. Nah, sehingga kebijakan ini sifatnya tidak lagi preventif, tapi lebih kepada represif. Harusnya ini sebelum pandemi ini masuk ke negara, ini harusnya dibuat kebijakan yang bersifat preventif untuk mencegah gitu. Nah, tapi setelah masuk, di sini nampak lagi ketidaksiapan pemerintah kita dalam membuat kebijakan. Kebijakan ada yang seperti dikatakan Bu Lis tadi, ada tumpang tindih kebijakan. Kemudian kebijakan yang saya rasa itu dirumuskan tidak dengan kematangan yang pas atau tidak mengacu kepada formulasi kebijakan yang baik, sehingga kebijakan tersebut tidak mampu menanggulangi permasalahan COVID-19, mulai dari kebijakan social distancing, kemudian yang hanya berlaku beberapa waktu, kemudian berubah menjadi PSBB, kemudian meningkat lagi yang tingkat skala besarnya. Nah, ini menunjukkan inkonsistensi dari pemerintah itu sendiri. Kenapa? Kan tidak ada kebijakan yang jelas dalam menanggulangi ini. Nah, ini permasalahan ada pada formulasi kebijakan. Artinya apa? Tidak ada kematangan dalam pembuatan kebijakan. Karena inti daripada pencegahan permasalahan itu adalah kebijakan. Kalau di kebijakan yang sudah matang, itu kita bisa jamin bahwasanya itu akan pandemi ini akan cepat diatasi. Bisa kita lihat lagi sekarang sudah berubah kembali kebijakan. Nah, itu Berarti kebijakan pemerintah yang sangat kurang ya Pak ya? iya. Kayak berbicara birokrasi, pemerintahan Indonesia cukup sering disoroti akibat dari implementasi kebijakan yang dinilai kurang efektif dan efisien oleh berbagai elemen mulai dari masyarakat sipil sampai politisi. Sebenarnya apa sih dampak birokrasi terhadap penanganan COVID-19? Bagaimana Pak Eko? Nah, itu tadi saya katakan, sebenarnya implementasi ini kan dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat. Nah, jika kebijakannya saja sudah salah, bagaimana mungkin dalam tahapan implementasinya bisa juga berjalan dengan lancar. Jadi yang harus dibenahi pertama sekali adalah merumuskan kebijakan yang memang benar-benar terstruktur dan masif untuk menangani permasalahan ini. Sehingga kita lihat dampak dari kebijakan yang tidak terlalu menangani Covid ini, dampaknya banyak terhadap birokrasi. Salah satunya adalah permasalahan finansial. Nah, kenapa akibat pandemi ini banyak terjadi di Indonesia? Otomatis segala anggaran difokuskan kepada penanganan COVID-19. Akhirnya apa yang terjadi? Segala aktivitas di birokrasi, baik itu di kementerian sampai ke daerah, itu harus terkendala daripada masalah anggaran. Terakhir nih sebelum menutup bincang santai kita ya Bu, apa yang menjadi harapan untuk kemajuan prodi administrasi ke depannya, baik bagi kalangan pengajarnya maupun untuk mahasiswanya yang ingin bergabung atau saat ini yang sedang menjalani pendidikan? Bagaimana Bu Lilis? Oke. Untuk tenaga pengajar, harapan kita ke depan adalah kita tahu kelemahan kita di UIR ini terkait dengan tenaga pengajar ini dari sisi tingkat pendidikan ya. Jadi harapan kita ke depan memang seluruh dosen yang hari ini statusnya masih S2, yaitu kita harapkan ke depan itu bisa melanjutkan studinya ke program doktor atau S3. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya tentu diharapkan lagi tenaga pengajar itu mampu menyesuaikan diri dengan tantangan dunia sekarang, apakah tadi dikaitkan dengan situasi COVID atau dikaitkan dengan kemampuan penggunaan teknologi informasi. Kemudian harapan kita terhadap mahasiswa yang lagi kuliah ya, yang lagi menjalani perkuliahan di prodi kita. Nah, tentu kalau menyambung dari pertanyaan sebelumnya tadi, pertama, ketika target sudah ditetapkan, maka harus bersungguh-sungguh, harus disiplin. Nah, kita berharap
mereka tidak lagi berleha-leha, tidak lagi bermain-main dengan waktu, karena itu nanti akan berdampak kepada masa studi mahasiswa yang bersangkutan. Nah, sedangkan bagi mahasiswa yang baru bergabung, ketika mereka memutuskan untuk bergabung di prodi kita, nah banyak hal nanti yang akan mereka dapatkan dari prodi kita. Tadi sudah disampaikan sebelumnya, apakah itu terkait dengan kemampuan manajerial, kemampuan leadershipnya, kemudian juga kemampuan menyelesaikan tugas-tugas administrasi kalau mereka kebetulan diterima bekerja sebagai administrator. Nah, itu hal-hal yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ketika mereka memutuskan untuk bergabung di prodi administrasi publik. Oke. Buat Pak Eko bagaimana, Pak? Kalau untuk dosen kita, seperti yang dikatakan Billy tadi, ini sudah ada sebagian sedang melanjutkan studi, dan harapan saya lebih kepada dalam peningkatan tridharma. Kenapa? Berharap kepada dosen-dosen prodi administrasi publik untuk lebih berkolaborasi dalam melakukan penelitian. Kenapa? Hari ini perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri sudah tidak lagi berdiri sendiri. Kenapa? Sudah banyak riset-riset di luar sana yang melakukan penelitian yang berkolaborasi. Misalnya saja tadi dengan perkembangan revolusi industri. Dan mau tidak mau dalam perkembangan e-government, dosen harus mampu, harapan kita harus mampu untuk mengikuti perkembangan itu juga, sehingga dalam bidang penelitiannya berkolaborasi. Kemudian juga dalam bidang ini juga meningkatkan penelitiannya dalam taraf yang lebih tinggi, tidak lagi penelitian itu dalam tingkatan lokal. Kita berharap juga dapat bersaing di ranah nasional maupun internasional. Kemudian juga begitu juga dengan pengabdian. Nah, pengabdian juga agar bisa ditingkatkan kembali, lebih kepada hasil dari pengabdian itu bisa menciptakan sebuah rekayasa sosial ataupun bentuk lainnya untuk menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, ini juga akan kita fasilitasi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar nantinya, apakah itu dengan MOE tersebut agar bisa dilinearkan dalam pelaksanaannya. Nah, itu untuk dosen. Dan untuk mahasiswa kita sendiri, yang harapan saya adalah jangan sungkan untuk berdiskusi dan berkolaborasi dengan dosen. Kenapa? Dosen dan mahasiswa itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena output mahasiswa itu sendiri juga harus diciptakan berkolaborasi dengan dosen. Nah, jadi jangan sungkan, karena untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa kita yang sedang berjalan hari ini, sering-seringlah berdiskusi, karena diskusi itu adalah ladang ilmu. Nah, untuk yang akan berkuliah, saya harapkan juga bisa berkolaborasi lah intinya dengan dosen-dosen prodi, karena kita juga akan membantu nanti bagaimana pengembangan mahasiswa baru ini, baik itu pengembangan karakter maupun keilmuannya untuk meraih masa depan mereka. Baik. Dennis, Pak Eko, terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya. Senang bisa mengobrol dengan Anda dan tentunya sudah berbagi untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Saya Lira Miftahul Rahmah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik yang baru lulus sekolah ataupun yang sudah lama lulus sekolah, mari bergabung dengan program studi administrasi publik Psikol UIN. Dengan bergabung bersama program studi administrasi publik, kita akan membantu adik-adik semua, baik itu untuk mencapai kesuksesan menuju dunia kerja yang memiliki peluang, baik itu di organisasi swasta, BUMN maupun pemerintahan. Dengan bergabung bersama program studi administrasi publik sendiri, kita telah menyediakan banyak beasiswa untuk adik-adik semua yang ingin bergabung dengan program studi administrasi publik. Untuk bergabung, adik-adik bisa mendaftar secara online di www.pnb.uin.ac.id. Baiklah, jangan lupa silakan kunjungi websitenya dan bergabung bersama program studi administrasi publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.